Selamat datang di ruang belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang desa. Oke, sebelum kita masuk tentang apa itu desa, mari kita cermati gambar yang ada di layar berikut ini. Coba kita amati juga gambar berikutnya. Kira-kira itu gambar tentang apa ya? Ya, betul sekali. Gambar yang ada di layar itu adalah gambaran dari desa, dan saya yakin kalian semua sudah tahu gambar apa itu ya. Oke, kita coba cermati pengertian dari desa. Desa itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Kemudian pengertian dari desa ini banyak sekali dijabarkan oleh beberapa ilmuwan. Silahkan dipilih pengertian yang paling mudah dipahami, paling mudah diingat untuk kalian pahami. Berikutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri desa. Yang pertama, sektor utama perekonomian ada di bidang agraris atau pertanian. Jadi, masyarakat di desa itu didominasi oleh aktivitas pertanian dibandingkan sektor yang lain. Kemudian yang kedua, kehidupan masyarakat bergantung pada alam. Ini ada kaitannya dengan yang nomor satu tadi ya, karena sektor utamanya ada di pertanian. Kemudian yang ketiga, pertanian sangat bergantung pada musim, karena biasanya di pedesaan pertanian yang masih diterapkan adalah pertanian sederhana, sehingga masih sangat bergantung pada musim. Yang keempat, hubungan antar masyarakat bersifat gemeenschap atau kekeluargaan. Jadi semua masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian yang kelima, norma agama dan adat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya atau desa-desa yang masih menerapkan adat istiadat dan norma agama dalam kehidupan sehari-harinya. Berikutnya kita pelajari tahap-tahap perkembangan desa. Yang pertama adalah desa tradisional atau lebih dikenal dengan desa primitif. Desa primitif ini berarti desa yang belum menetap di suatu wilayah alias masih berpindah-pindah, kemudian aktivitasnya masih sangat amat bergantung pada alam untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi ketika sumber daya alamnya sudah habis di desa ini, satu desa ini akan pindah ke tempat lain untuk mencari sumber daya alam yang baru dan melangsungkan kehidupannya. Kemudian yang kedua, desa swadaya ini sudah menetap di suatu wilayah, namun aktivitasnya masih sangat sederhana, kelembagaannya juga masih sangat sederhana, dan masyarakatnya masih sangat terikat dengan adat istiadat. Ini juga ditandai dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, kemudian mata pencaharian yang pada umumnya bertani. Namun di sini bertaninya sudah lebih terorganisir dibandingkan di desa yang primitif. Kemudian tahap perkembangan desa berikutnya adalah desa swakarya. Di sini ditandai dengan adat istiadat yang sudah mengalami transisi atau perubahan, mulai masuknya pengaruh dari luar, kemudian mata pencahariannya sudah mulai beragam, tidak hanya di sektor agraris saja. Tentu saja ini ditandai juga dengan produktivitas yang sudah mulai meningkat. Tahap perkembangan desa yang terakhir yaitu desa swasembada. Desa swasembada ini adalah desa yang telah maju. Ciri-cirinya adalah adat istiadat sudah tidak mengikat aktivitas masyarakat. Kemudian lembaga, sarana prasarana, teknologi ini sudah mulai lebih maju atau sudah lebih maju dibandingkan tahap yang sebelumnya. Kemudian pada desa swasembada ini sistem perhubungan dan pengangkutan tersedia dengan baik juga. Oke, kita ke struktur keruangan desa. Struktur keruangan desa yang pertama yaitu bentuk desa linier. Biasanya bentuk ini akan terjadi di dataran rendah di mana akses menuju ke segala arah itu mudah. Sehingga pola yang terbentuk di sana adalah linier, terutama mengikuti rentangan jalan raya. Nah, jalan raya ini biasanya menembus desa satu dengan desa yang lain atau menghubungkan desa satu dengan desa yang lain. Kemudian jika ada pemekaran, maka pemekarannya atau arah pemekarannya itu menyebelah dengan jalan raya atau sejalur dengan jalan raya.
Kemudian jika lebih kompleks lagi maka akan dibuat seperti mengelilingi desa atau membentuk yang namanya ring road. Nah, ini contoh bentuk pola linier yang ada di sebuah desa. Jadi betul-betul mengikuti bentuk jalan raya. Nah, bentuk desa yang kedua yaitu desa yang memanjang. Bedanya dengan yang linier, kalau yang memanjang ini mengikuti garis pantai. Bisa dilihat pada keterangan, 1 itu arah pengembangan permukiman penduduk, 2 daerah kawasan industri kecil, dan 3 daerah permukiman penduduk. Nah, yang pertama kita lihat arah pengembangannya itu mengikuti garis pantai. Jadi memanjang mengikuti garis pantai. Kemudian yang kedua, daerah kawasan industri kecil itu ada di belakang daerah permukiman penduduk. Ya, jadi permukiman penduduk ini bentuknya nanti akan mengikuti garis pantai ya, baik ke kanan ataupun ke kiri. Bisa dilihat di gambar. Kemudian kita ke bentuk desa yang ketiga, yaitu bentuk desa memusat. Kalau kita amati di nomor 1, di situ ada daerah permukiman penduduk, yang kedua daerah pengembangan permukiman penduduk, dan yang ketiga daerah kawasan industri kecil. Pada awalnya permukiman penduduk ada di lokasi nomor 1, namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu, daerah yang diarsir hitam itu adalah daerah perkembangan penduduk, sehingga kalau bisa dilihat bentuknya itu melingkar seperti memusat seperti itu ya. Kemudian jika jumlah penduduk bertambah lalu terjadi pemekaran di desa, pegunungan itu akan mengarah ke segala arah tanpa adanya perencanaan, biasanya seperti itu. Kemudian daerah kawasan industri kecil itu ada di luar zona permukiman ya, sesuai dengan yang ada di gambar. Kemudian bentuk desa yang terakhir yaitu bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Yang pertama itu artinya daerah permukiman penduduk, yang kedua arah pengembangan permukiman penduduk, yang ketiga daerah kawasan industri kecil, dan yang keempat adalah fasilitas yang telah ada. Nah, mengelilingi fasilitas tertentu contohnya apa? Misalnya mengelilingi balai desa. Nah, biasanya balai desa ini menjadi pusat fasilitas yang akan berkembang pesat permukiman di sekitarnya. Biasanya di desa pusat aktivitasnya kan ada di balai desa, misalnya seperti itu. Sehingga di situ akan terjadi pemekaran ke segala arah yang pusatnya ada dari balai desa. Kemudian contohnya lagi misalnya karena ada mata air, kemudian ada waduk, ada lapangan terbang, dan lain-lain. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang lain ya. Nah, ini contoh bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Di situ kayak mengelilingi satu bangunan gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang desa, semoga bisa dipahami, dan jika ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.